Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang kepemimpinan. Nah, sebelumnya yang terhormat itu Ibu Raja Hesti Halafiz selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Nah, yang pertama itu definisi menjadi pemimpin. Pemimpin berarti memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi panutan dalam sikap, keputusan, dan nilai-nilai yang dijunjung. Teori kepemimpinan, teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu seperti percaya diri, keberanian, kemampuan komunikasi, dan kecerdasan. Nah, yang kedua, perilaku. Menurut teori ini, kepemimpinan terbentuk melalui perilaku yang dipelajari, bukan bawaan sejak lahir. Ada dua jenis perilaku utama, task oriented, berorientasi tugas, people oriented, berorientasi hubungan. Nah, yang selanjutnya, teori situasional. Pemimpin harus menyesuaikan pendekatannya berdasarkan tingkat dan kematangan anggota. Nah, yang terakhir, teori transformasional. Pemimpin transformasional menginspirasi dan mendorong anggotanya untuk berkembang, inovatif, dan memiliki visi yang lebih tinggi dari sekedar tugas rutin. Nah, yang selanjutnya ialah karakteristik pemimpin efektif. Yang pertama pasti berintegritas, kejujuran, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Jadi tidak hanya omong kosong belaka yang kemudian tidak ada tindakan yang diperbuat. Nah, yang kedua itu percaya diri, yakin pada kemampuan dan keputusan yang diambil. Jadi seorang pemimpin itu berarti harus yakin dengan apa yang sudah dia buat. Nah, yang ketiga empati, memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim. Seorang pemimpin harus memiliki rasa empati yang tinggi, dia mampu membaca situasi di mana dia ini bisa mengontrol situasi tersebut. Yang ketiga cerdas, tetap tenang mengambil keputusan meski dalam tekanan. Nah, ini karakteristik yang bisa dibilang sebagai paling penting di sini, karena seorang pemimpin pasti harus memiliki sikap tenang dalam mengambil keputusan, karena jikalau salah sedikit masih bisa keputusan yang diambil itu bisa gawat. Nah, yang ketiga komunikasi, menyampaikan ide dengan jelas serta solusi. Memberikan ide. Jadi seorang pemimpin ini harus banyak ide-ide yang dikembangkan supaya suatu perusahaan ataupun sesuatu yang dipimpin bisa dapat terus berkembang. Nah, yaitu selanjutnya peran pemimpin. Pemimpin harus menentukan visi dan arah. Pemimpin tidak hanya memimpin, tapi juga menuntun anggotanya untuk mengarahkan anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tujuannya jelas dan tahu kemana. Yang kedua, memberikan motivasi. Pemimpin harus memberikan motivasi kepada anggotanya supaya anggotanya ini semangat terus dalam bekerja. Yang ketiga, membina komunikasi efektif. Jadi seorang pemimpin ini harus memiliki komunikasi yang hangat dengan anggotanya, seperti dekat lah. Nah, selanjutnya mengelola konflik dan perubahan. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik dan perubahan. Jadi seorang pemimpin harus tenang dan jelas. Selanjutnya gaya kepemimpinan. Satu, otoraktis, kepemimpinan di mana semua keputusan penting ditentukan oleh pimpinan tanpa melibatkan masukan dari anggota tim. Yang kedua, demokratis. Kepemimpinan demokratis juga dikenal sebagai partisipatif, melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan. Nah, selanjutnya peran pemimpin sebagai motivator, pendorong semangat kerja. Yang kedua, komunikator, menjadi penghubung antar anggota. Yang ketiga, inovator,
menghasilkan ide baru dan perubahan. Keempat, pengendali, mengawasi jalannya pekerjaan. Yang ketiga, teladan, menjadi contoh bagi anggotanya. Nah, selanjutnya tantangan kepemimpinan. Pasti yang bisa dibilang ini tantangan hari-hari seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah. Yang pastinya konflik antar anggota tim. Yang kedua, perubahan lingkungan organisasi yang cepat. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan kedisiplinan bawahan. Yang keempat, tekanan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keterbatasan sumber daya seperti waktu, dana, dan tenaga. Yang keempat, perbedaan karakter dan kemampuan anggota. Nah, terima kasih. Mungkin ini saja bisa saya dapat simpulkan atau jelaskan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.